Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hazla idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini, ya, di kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan membahas kitab Umdatul Ahkam, ya. Kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Umdatul Ahkam, ya, dengan mengambil penjelasan diantaranya dari kitab Taisirul Alam dan juga syarah Umdatul Ahkam dari Syekh Utsaimin, dan mungkin nanti juga diambil juga dari beberapa syarah-syarah yang lain, ya, tapi tidak kita ambil secara banyak, ya. Itu sifatnya tambahan saja. Baik. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu tentang apa? Tentang niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik. Ini kemarin ada sedikit poin tambahan yang belum disampaikan berkaitan dengan niat, ya. Jadi kemarin poin yang terluput tentang niat adalah bahwasanya niat yang dibahas oleh para ulama itu ada dua, ya. Niat yang dibahas oleh para ulama itu ada dua. Yang pertama adalah niat perbuatan, ya. Yang pertama adalah niat perbuatan. Kemudian yang kedua itu adalah niat untuk siapa amalan ini kita kerjakan. Jadi yang kedua, niat untuk siapa amalan ini kita kerjakan. Kalau yang pertama yaitu tentang niat perbuatan, misalkan seseorang mandi, ya. Mandi itu nanti dia bisa mengandung beberapa kemungkinan. Ada yang sekedar, ya, mandi buat mendinginkan badan, ya, ngadem. Nah, ini berbeda halnya dengan orang yang mandi untuk mengangkat janabah, mandi junub. Yang satunya hanya bersifat kebiasaan, yang lain bersifat ibadah. Ataupun juga misalkan mandi untuk keperluan mandi Jumat, ya kan, kalau di hari Jumat itu kita disunahkan untuk mandi, ya. Jadi berbeda antara mandi yang sifatnya adat dan juga mandi yang sifatnya ibadah. Kalau mandi untuk junub, mandi untuk hari Jumat, ya, itu kan dia sifatnya ibadah. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Ahmad, mandi Jumat itu hukumnya wajib, ya. Mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kalau dalam Syafi'iyah, mandi Jumat ya hukumnya sunnah saja. Tapi kalau misalkan seseorang di hari Jumat mandi junub sekaligus digabung dengan mandi hari Jumat untuk Jumatan, ya, itu kalau mandinya sekali tapi niatnya dua itu bisa, ya, bisa dapat semua pahalanya. Jadi junubnya terangkat statusnya dan juga
dapat pahala sunnah tadi mandi hari Jumat. Kemudian yang kedua tadi, yang pertama niat perbuatan. Nah, niat perbuatan ini dibahas oleh para ahli fikih ya, karena dia hubungannya dengan hukum. Ya, seseorang berbuat sesuatu itu dihukumi apa? Ya, nah itu tergantung niat perbuatannya kan, itu tergantung perbuatannya. Kalau niat yang kedua, niat untuk siapa dia beramal, ini dibahas oleh ulama-ulama ahli tauhid ya, ulama-ulama tauhid. Apakah dia itu beramal untuk Allah ya, ataukah dia beramal untuk selain Allah. Nah, dan ini poin kedua, ini poin yang sangat penting ya, karena tentu ibadah yang tidak dilakukan untuk Allah ya, tentu ini ibadahnya tertolak, tidak akan diterima. Baik. Nah sekarang itu tadi ya, tentang niat perbuatan dan juga niat untuk siapa dia beramal. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua ya, al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu ya. Jadi diulangi, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, berkaitan dengan riwayat hadis ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ada yang tahu nama asli beliau siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Nah, jadi beliau aslinya orang Yaman ya, keturunan Yaman. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi. Ini jarang yang tahu ya, jarang yang tahu nama asli beliau, karena lebih terkenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Dan adapun kenapa beliau dijuluki sebagai Abu Hurairah, bapaknya Hurairah itu kucing ya. Hurairah itu isim tasghir dari Hirrah. Hirrah itu artinya adalah kucing. Kenapa dia kok dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil? Bapaknya kucing kecil karena dia dahulu punya kucing dan beliau sering bermain dengan kucing kecil tersebut ya. Jadi karena beliau suka main kucing, akhirnya dipanggil apa? Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Di Tanbihul Afham disebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan 5.300-an hadis ya, 5.300-an hadis. Kalau di kitab Al-Uddah disebutkan bahwasanya Abu Hurairah itu beliau mengakui bahwasanya sebenarnya ada sahabat yang meriwayatkan hadis lebih banyak dari beliau. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Tapi riwayat beliau ini tidak banyak tersampaikan karena beliau ini sibuk ya, sibuk safar ke sana sini, dan juga beliau itu semangatnya dalam hal ibadah. Jadi beliau lebih semangat dalam beribadah daripada meriwayatkan hadis-hadis. Makanya hadisnya tidak sebanyak yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Baik. Dan Abu Hurairah termasuk ahlu sufah ya. Beliau tinggal di
di masjid atau di samping masjid ya. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 di tahun perang Khaybar. Tahun ke-7 ada perang Khaybar. Nah, itu beliau masuk Islam di tahun ke-7. Jadi sebenarnya beliau itu bersama Rasulullah itu enggak banyak ya waktunya, tapi beliau itu fokus, beliau mulazamah, senantiasa membersamai Rasulullah sehingga hadis-hadisnya itu banyak ya. Kalau berbicara masalah yang paling lama tentu ya sahabat-sahabat lain banyak yang paling lama dengan beliau ya. Ada Abu Bakar, ada Umar ya. Hanya saja kenapa riwayat-riwayat mereka sepertinya kok sedikit ya, terutama Abu Bakar dengan Umar ya, karena Abu Bakar dengan Umar ini sibuk dengan khilafah ya, sibuk dengan negara. Ya, setelah Rasulullah SAW wafatkan, negara memimpin Abu Bakar dengan Umar. Jadi ya mereka tersibukkan dengan mengatur hajat kaum muslimin ya. Makanya riwayatnya tidak tersebar. Baik. Adapun istilah-istilah yang asing dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di Taysirul Alam. Yang pertama ada la yaqbalullahu. Ini kalau dalam bahasa Arab la-nya adalah la nafi ya, yang maknanya adalah tidak. Nah, ini berarti la tidak yaqbalu ini adalah fi'il mudhari ya, artinya menerima. Kemudian lafaz Allah itu sebagai fa'ilnya, Allah tidak menerima. Kemudian ahdasa di sini artinya berhadas ya. Artinya berhadas, artinya dia tidak memiliki wudu atau dia belum mandi janabah. Ya, hadas itu kondisi seseorang yang belum bersuci. Tapi kalau secara asal ahdasa itu dia bisa bermakna beberapa ya. Ahdasa bisa bermakna melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal. Nah, ini bisa juga disebut dengan ahdasa. Sebagaimana ada hadis Nabi, la'anallahu man awa muhdisan ya. Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang yang melindungi seorang kriminal. Ya, jadi ada orang berbuat kejahatan, berbuat kriminal, kemudian dia malah lindungi, ya bukan malah serahkan ke pihak berwajib. Itu akan Allah laknat, ya akan Allah laknat. Atau bisa juga maknanya awa itu memberikan tempat tinggal. Jadi bisa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberikan naungan bagi seorang kriminal, ya, seorang yang berbuat maksiat. Kemudian ahdasa juga bisa bermakna berbuat bid'ah, sebagaimana hadis yang masyhur ya, man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam perkara agama, ya, man ahdasa fi amrina hadza fa huwa raddun. Barang siapa yang berbuat bid'ah, ya mengada-ada dalam hal agama, maka itu tertolak. Nah, bisa juga ahdasa sebagaimana dalam hadis ini, yaitu maknanya adalah kondisi hadas, ya. Seorang berhadas berarti tidak bersuci, ya, tidak punya wudu, tidak juga dia atau belum mandi janabah, ya, itu kondisi berhadas. Baik. Kemudian ada juga al-hadas, ya. Kalau tadi ahdasa itu fi'il madhi, ya, ahdasa yuhdisu ihdasan. Nah, sekarang ada isimnya yaitu al-hadas. Nah, kalau al-hadas, hadas itu artinya sifat hukum, ya, yang ditetapkan terhadap seseorang, ya. Sifat atau gampangnya ya hukum, ya, kondisi seseorang. Hadas itu kondisi seseorang yang tidak berwudu, yang tidak memiliki tidak bersuci, belum bersuci. Di mana kondisi ini menghalangi seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah secara sah. Jadi kalau orang punya hadas,
itu dia walaupun melakukan ibadahnya tidak dianggap sah ya, tidak dianggap sah karena dia tidak punya thaharah, tidak bersuci. Baik. Kemudian beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil berkaitan dengan hadis ini ya. Yang pertama, anna salatal muhdithi la tuqbalu hatta yatatahharu minal hadatsaini al-akbari wal asghari. Bahwasanya salatnya seseorang yang memiliki hadas tidak diterima sampai dia bersuci. Bersuci dari apa? Dari dua hadas, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil ya. Jadi hadas itu ada dua ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil bisa hilang dengan wudu, sedangkan hadas besar bisa hilang dengan mandi ya. Baik. Ini yang pertama. Salat orang berhadas tidak diterima sampai dia bersuci. Kemudian faidah yang kedua, annal hadasa naqidun lil wudu'i wa mubtilun lis salati in kana fiha. Yang kedua, bahwasannya hadas adalah pembatal wudu dan juga pembatal salat jika ada di dalam dua kegiatan tersebut ya, atau jika dia di dalam sholat ya. Jadi kalau seorang wudu kemudian dia kena sesuatu kotoran najis ya, maka dia masuk dalam kondisi hadas namanya. Orang wudu kemudian dia terkena pembatal wudu ya, kentut misalkan ya, terkena kotoran hewan, nah itu dia akan masuk ke kondisi namanya kondisi hadas. Maka kalau orang wudu kemudian kena pembatal wudu ya, maka dia masuk ke kondisi hadas, maka wudunya jadi batal. Atau misalkan seseorang sholat kemudian dia terkena hadas ya, kena najis atau kena sesuatu yang membatalkan wudunya, kentut dan sebagainya, maka sholatnya itu jadi tidak jadi batal ya, harus diulang. Baik, ini yang kedua ya, hadas itu membatalkan wudu dan juga membatalkan sholat. Yang ketiga, al-muradu bi'adamil qabuli huna adamu sihhatis sholati wa adamu ijza'iha. Yang dimaksud dengan tidak diterima, tadi kan di lafal hadis kita lihat la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Nah, maksud dari tidak menerima di sini adalah maksudnya tidak sah ya. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika berhadas. Maksudnya adalah tidak sah ya. Salat kalian itu tidak sah kalau kalian berhadas. Maksudnya seperti itu. Kalau mau ditakdirkan lagi lafal yang benarnya, la yaqbalullahu ibadatakum sahihatan ya. Allah tidak menganggap ibadah kalian itu sah jika kalian berhadas ya, sampai berwudu ya. Baik. Jadi maksud tidak diterima di sini adalah tidak sah ya. Tidak diterima di sini adalah tidak sah. Dan juga tidak dibalas pahala ya, tidak dibalas pahala. Jadi ada dua istilah ya, ada istilah sah dan ada istilah diberi pahala. Ini dua kondisi yang berbeda. Di mana salah satunya ini lebih khusus ya dari yang lain. Nah, yang lebih khusus di sini adalah kan ada dua ya, ada sah, ada diberi pahala. Diberi pahala maksudnya diterima di sisi Allah ya. Ibadah kalau diterima di sisi Allah berarti sudah otomatis diberi pahala. Kalau ibadah yang diterima oleh Allah diberi pahala ya, maka ibadah ini sudah pasti ibadah yang sah. Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang diberi pahala, sudah pasti dia ibadahnya sah.
Tapi ibadah yang sah ya, itu belum tentu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran misalkan seseorang sudah sholat sesuai dengan sudah melaksanakan rukun-rukunnya, sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya. Pokoknya dari awal sampai akhir ini sudah sah. Ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, gerakan-gerakannya sudah sesuai, bacaannya sudah sesuai ya. Ya, tapi ternyata apa? Misalkan ternyata dia di dalam ibadahnya itu ria ya. Dia melakukan sholat bukan karena Allah ya, maka ibadahnya kalau secara zahirnya ya ria ya, kita lihat secara zahirnya ini ibadahnya sah ya. Kita kan cuma ngelihat doang, ngelihat orang ini sholat gerakannya sudah benar ya, rakaatnya sudah benar, tumaninah. Nah, ini secara sekilas pandang sah ya. Tapi karena ada ria di dalamnya ya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti ini konsepnya. Ibadah kalau misalkan dia diterima oleh Allah sudah pasti ibadahnya sah. Tapi kalau ibadah yang sah itu belum tentu dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau misalkan ibadah itu tidak sah ya, ya berarti wajib nanti mengulang ya, wajib mengulang. Baik. Ini tadi faedah yang ketiga ya. Maksud dari tidak diterima adalah tidak sah sholatnya. Kemudian faedah yang keempat, al-haditsu yadullu ala anna at-taharata syaratun li sihhatis sholati. Nah, faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwasannya taharah, bersuci itu wudu, ya maksudnya wudu itu adalah syarat untuk sahnya sholat. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Seorang kalau sholat tanpa berwudu tentu sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang ya. Dan dia harus mengulang. Baik. Kemudian kita coba sekarang berpindah ke syarahnya Syekh Utsaimin ya. Mungkin ada beberapa faedah yang bisa kita tambahkan. Nah, diantara ini ada tambahan ya untuk yang tadi berkaitan dengan sahih, sahnya sebuah ibadah dan juga diterimanya sebuah ibadah. Nah, contoh lain dari ibadah yang dia itu sah ya, tapi tidak diterima atau tidak diberi balasan oleh Allah adalah sholatnya orang yang mendatangi dukun ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu lan tuqbala lahu salatun arba'ina sabahan. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya, ya ini cuma bertanya ya, tidak membenarkan, cuma nanya, lan tuqbala lahu salatun, salatnya tidak diterima 40 hari. 40 kalau sesuai teks hadis 40 pagi ya, sobahan itu pagi, tapi di sini maksudnya hari. Jadi barang siapa yang datang ke dukun ya, ini cuma nanya aja, enggak membenarkan, cuma bertanya, itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Nah, ini maksudnya adalah di sini tidak diterima. Nah, tapi orangnya kalau misalkan orang yang mendatangi dukun tadi, misalkan sholat, setelah dia mendatangi dukun dia sholat, apakah sholatnya ini dinyatakan sah atau tidak? Jawabannya sah ya. Sholatnya sah. Kenapa? Karena yang tadi dinyatakan itu tidak diterima, bukan tidak sah. Jadi dia sholatnya sah, tapi dia apa? Tidak diberi pahala. Jadi keliru kalau ada orang datang ke dukun, kemudian dia tahu hadis ini, oh sholat saya nggak diterima, ya udah nggak usah sholat ya. Ini keliru ya. Kalau begini nanti malah dia dosanya nambah-nambah. Kenapa? Karena kewajiban dia sholat 40 hari nanti itu jadi tanggungan dia, jadi utang dia, jadi dosa dia. Kalau misalkan dia sholat, walaupun
enggak diberi pahala ya, walaupun tidak diberi pahala, minimal apa? Minimal tanggung jawabnya lepas, kewajibannya lepas ya. Baro'at zimmatuhu. Ya. Jadi sholat itu kan adalah kewajiban, tanggung jawab seorang hamba. Allah mewajibkan sholat pada seorang hamba. Kalau misalkan dia meninggalkan sholat, maka dia belum menunaikan kewajibannya. Akibatnya apa? Akibatnya dia berdosa ya. Akibatnya berdosa. Baik. Nah, sama juga ada juga hadis yang hampir serupa ya. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Ini sabda Nabi yang lain, barang siapa yang meminum khamr, maka salatnya tidak diterima 40 hari ya. Jadi barang siapa yang meminum sesuatu yang memabukkan, salatnya enggak diterima 40 hari. Tapi ingat, yang dimaksud di sini tidak diterima adalah tidak diberi pahala, bukan tidak sah. Salatnya orang minum khamr setelah dia minum khamr tadi tetap sah, tapi dia tidak diberi pahala ya. Atau kalau konsepnya Syekh Utsaimin itu salatnya malah diterima ya. Salatnya tadi orang yang mendatangi dukun, orang yang minum khamr itu diterima dan dia diberi pahala. Tapi kenapa? Minus gara-gara apa? Perbuatannya tadi, dosa tadi, datang ke dukun sama minum khamr tadi. Jadi salatnya sah, diberi pahala, tapi pahalanya jadi berkurang lagi, hilang. Kenapa? Karena tadi dosa tadi, mendatangi dukun dan juga minum khamr ya. Jadi kalau konsepnya Syekh Utsaimin begitu, salatnya sah, diberi pahala, tapi ya pahalanya dikurangi lagi, ditarik lagi. Kenapa? Karena dia berbuat dosa tadi, minum khamr dan juga mendatangi dukun. Baik. Kemudian faidah lain yang bisa diambil dari hadis ini bahwasanya Allaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu wala yaqbalu, fa fihi isbatul af'al ikhtiyariyati lillah. Faidah lain ini berkaitan dengan akidah ya, bahwasanya Allah itu bisa menerima dan bisa tidak menerima. Allah itu bisa menerima dan bisa tidak menerima, artinya menolak. Ya. Maka di sini berarti ada penetapan sifat memilih bagi Allah ya. Jadi Allah itu dia bisa memilih sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa menerima, Allah bisa tidak menerima. Allah bisa turun ke langit dunia ya. Kemudian apalagi di sini Allah bisa berbicara ya. Allah bisa menolak. Ya, ini semuanya berkaitan dengan kehendak Allah, pilihan Allah ya. Dan tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu ya. Tidak ada satupun makhluk, satupun eksistensi yang bisa memaksa Allah. Jadi Allah menerima itu terserah beliau ya, terserah Allah ya. Allah menerima, Allah menolak, itu tergantung kehendak Allah. Allah turun ke langit dunia, Allah berbicara ya. Itu semuanya adalah kehendak Allah ya. Kalau Allah mau, ya Allah tinggal lakukan ya. Tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sebenarnya kalau dibahas lagi nanti berkaitan dengan penyimpangan ya. Penyimpangan dari sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah. Cuma kita tidak berpanjang lebar di sini ya. Nah, kemudian ada faedah menarik lagi dari Syekh Utsaimin. Tadi kan dikatakan bahwasannya toharoh itu adalah syarat sah untuk sholat ya. Barang siapa yang mau sholat ya maka harus berwudu dulu. Nah, maka seandainya falau shallal muhditsu nasiyan aw jahilan fa sholatuhu mardudatun. Kalau seandainya seseorang itu sholat ya, seorang yang berhadas ya, seorang yang berhadas dia itu sholat, nah, tapi dia itu sebenarnya bukan sengaja tapi lupa
atau nggak tahu bahwasanya orang kalau sholat itu harus wudhu dulu, ya, maka sholatnya dalam kondisi ini tertolak, ya. Walaupun dia lupa dan dia nggak tahu hukumnya, sholatnya tetap tertolak, ya, karena hadisnya ini tidak ada keterangan tambahan, ya, tidak ada keterangan tambahan. La yaqbalullahu sholata ahadikum, ya, sholat ahadikum di sini nggak kasih keterangan. Kalau misalkan kalau lupa nggak apa-apa, atau misalkan kalau tidak tahu tidak mengapa, tidak ada keterangan seperti itu. Tapi keterangannya umum saja. Allah tidak menerima salah seorang di antara kalian kalau berhadas. Kemudian Kemudian faedah yang lain yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bolehnya sholat lebih dari satu kali dengan menggunakan satu wudhu, ya. Jadi bolehnya menggunakan satu wudhu untuk beberapa sholat, ya. Bahkan kalaupun sehari, ya, misalkan sehari kita cuma wudhu sekali, kemudian sholat 5 waktu hanya pakai satu wudhu tadi, ya. Jadi kita wudhu sekali untuk 5 sholat wajib yang sehari semalam itu, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pakai wudhunya cuma satu, maka ini sah, ya. Selama dia tidak melakukan pembatal wudhu, maka ini sah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi, ya. Nabi SAW itu pernah wudhu satu hari sekali, itu dipakai untuk sholat 5 waktu, ya. Kemudian beliau ditanya kenapa melakukan yang demikian, ya, jawabannya agar orang-orang itu tahu bahwasanya satu wudhu itu bisa untuk melaksanakan beberapa sholat, ya. Tapi ya kalau kita sekarang, ya, susah, ya. Misalkan dari pagi subuh sekali, ya, ini kan pasti nanti batal, ya, kentut, tidur, ya. Nggak mungkin kita bisa sampai isya misalkan cuma wudhu sekali, nggak ada batal-batalnya, itu susah, ya, susah. Tapi ya Nabi berhasil melakukan, yaitu kekhususan beliau, ya, keistimewaan beliau. Kalau kita mau niru ya susah. Baik. Kemudian sebenarnya ini ada permasalahan yang menarik, ya, yaitu tentang istinja. Kalau Syekh Utsaimin di sini berpendapat bahwasanya al istinja'u laisa syaraton lil wudhu'i. Istinja itu cebok, ya. Cebok itu bukan syarat untuk wudhu. Karena Nabi bersabda, jika berhadas sampai dia berwudhu dan tidak berbicara, tidak ngomong, wal yaghsil zakarahu, ya, hendaknya dia membasuh kemaluannya atau yang semisal. Jadi seperti ini gambarannya, ya. Jadi dibahas di dalam fikih bahwasannya boleh seseorang itu wudhu, ya. Seorang misalkan ini, ya, kencing, kemudian dia wudhu dulu baru habis itu cepok, itu boleh, ya. Nah, ini sebagian fuqaha membolehkannya seperti ini. Jadi orang itu kencing kemudian malah wudhu dulu, nggak cebok dulu, habis wudhu selesai baru cebok, itu boleh. Sebagian ulama membolehkan, sebagaimana Syekh Utsaimin. Kalau di fikih Syafi'i juga seingat ana boleh, di fikih Syafi'i itu boleh, cuma yang lebih pendapat yang dipilih itu harus bersuci dulu, harus cebok dulu, ya. Kencing misalkan, ya, dibersihkan dulu, ya, kemaluannya, baru habis itu wudhu, ya. Tapi ini pendapat lain mengatakan boleh seorang itu misalkan kencing, ya, langsung wudhu, terus baru habis itu dicuci kemaluannya, itu wudhunya sah, wudhunya nggak batal, ya. Karena di dalam hadis kan tadi nggak dibahas, ya, tidak ada keterangan hendak basuh dulu zakarnya. Tadi kan langsung idza ahdasa, kalau misalkan berhadas langsung wudhu, gitu. Nggak ada keterangan kalau berhadas
cuci dulu kemaluannya, kemudian wudu. Nah, itu kan nggak ada keterangan seperti itu di dalam hadisnya ya. Jadi kalau antum mau ikut ya tafadhol ya. Tapi kalau anu pribadi sendiri lebih ikut yang dibersihkan dulu ya. Jadi kalau misalkan kita kencing, ya dibersihkan dulu kemaluannya baru wudu ya. Ini sebagai pengetahuan ya. Kalau ada yang mengamalkan ya jangan kita salahkan. Mungkin memang lebih beliau ada yang memilih pendapat demikian. Baik. Ya tapi memang kalau ulama lain berpendapat malah nggak sah ya. Sebagian yang lain berpendapat nggak sah. Harus disucikan dulu baru nanti wudu ya. Nggak boleh wudu dulu baru nanti cebok gitu. Baik. Kemudian ada berapa ya? Masih ada waktu. Kita sekarang berpindah ke hadis yang ketiga ya. Tadi hadis yang kedua, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia wudu. Sekarang hadis yang ketiga. Al-haditsus salisu an Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nari. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dan juga Abu Hurairah dan juga ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhum. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 3 sahabat ya. Diriwayatkan oleh 3 sahabat. Ini isi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nari. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Baik. Nah, sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian ya? Kenapa tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda celakalah tumit-tumit dari api neraka? Tumit itu bagian belakang kaki ya, bagian belakang kaki ya, Pak tungkak ya, jerongkene ya, tungkak. Nah itu tumit. Nah, celakalah tumit-tumit itu dari api neraka. Ini sebabnya Nabi SAW bersabda demikian karena beliau di satu waktu pernah melihat pernah sekali waktu para sahabat itu sedang dalam keadaan safar kalau nggak salah ya. Kemudian mereka berwudu ya, tapi sebagian ada yang tidak mengusap, ada yang tidak membasuh tumitnya, sebagian lagi ada yang cuma mengusap. Jadi bukan membasuh, cuma mengusap. Kan beda ya. Membasuh kan berarti di ini ya, dengan air mengalir kemudian dibersihkan ya. Nah, kalau mengusap kan cuma di kayak rambut itu ya, mengusap, dibasahi, diusap begini. Nah, itu jadi sebagian sahabat ada yang tidak membasuh tumitnya, sebagian lagi ada yang cuma mengusap saja. Nah, kemudian salah seorang sahabat mengadukan ini kepada Rasulullah ya. Nah, sehingga Rasulullah berkata demikian, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Baik. Untuk istilah-istilah dalam hadis ini, istilah-istilah asingnya, yang pertama ada al-wailu, wailun. Wailun itu artinya celaka ya, al-azabu wal halaku, celaka. Al-aqab, ini jamak dari iqab, jamak dari aqab apa ya. Nah, jadi tumit-tumit ya. Tumit ini kan bentuk jamak ya. Kalau mufradnya ya tumit. Baik. Ini bagian belakang dari kaki ya, muakhirul qadam, bagian belakang dari kaki. Baik. Nah, maksudnya di sini orangnya ya. Jadi yang celaka, yang binasa itu bukan cuma tumitnya, tapi orangnya. Bukan cuma tumitnya, tapi orangnya. Baik. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, wujubul i'tina'i bi'a'dha'il wudu'i, wajibnya perhatian
dengan anggota-anggota wudu ya. Jadi wajib perhatian ketika kita melakukan wudu. Yang dicuci ya dicuci, yang diusap ya diusap ya. Tidak boleh dibalik-balik. Wa adamul ikhlali bi syai'in minha, dan tidak boleh ada yang kosong ya. Jadi wudu itu semuanya harus dilakukan, yang dibasuh dibasuh, yang diusap diusap, nggak boleh ada yang kosong. Baik. Kemudian yang kedua ya, al-wa'idu syadidi lil mukhilli fi wudu'ihi. Ini yang kedua adalah ancaman yang keras bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Ancaman keras bagi orang yang lalai dalam wudu ya. Ada anggota yang tidak dibasuh. Ini tidak main-main ya. Ancamannya adalah neraka. Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Kemudian faedah yang ketiga, annal wajiba fi rijlaini al-ghuslu fil wudu'i wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillatu sahihah wa ijma'ul ummah. Thayyib yakfi ya. Bahwasanya yang wajib ketika dalam yang wajib tentang masalah kaki di dalam wudu itu adalah membasuhnya ya. Jadi yang wajib itu membasuh kaki ya. Jadi wajib dibasuh, nggak boleh ditinggalkan, apalagi nggak boleh juga diusap ya, harus dibasuh. Baik. Ini singkat ya, cuma itu saja. Kita nggak perlu panjang-panjang karena memang hadisnya singkat. Sekarang kita berpindah ke hadis yang keempat. Hadis yang ketiga tadi, celakalah tumit-tumit dari api neraka ya. Ini memang logikanya demikian ya. Logika agama kita itu demikian. Jadi bedakan, jangan memakai logika manusia ya. Logika manusia kan masa sih cuma gara-gara nggak basuh tumit di wudu aja bisa masuk neraka ya. Itu kan menurut kita kan mungkin nggak masuk akal ya. Tapi ini logika syariat seperti ini. Ketentuan syariat, ketentuan yang datang dari Allah itu seperti ini. Maka kita itu wajib ya memposisikan akal kita itu dengan logika syariat, jangan dengan logika ini ya, dengan logika akal. Ya, sama seperti yang kemarin-kemarin terjadi ya. Masa sih cuma gara-gara celana di bawah mata kaki bisa masuk neraka gitu. Kan kemarin kan ada seorang penyanyi ya, Raja Dangdut itu bilang kayak gitu ya. Masa sih cuma gara-gara celana di bawah mata kaki masuk neraka ya. Ya sekali aja bilang kayak tadi, kenapa sih kok cuma gara-gara nggak basuh tumit aja masuk neraka gitu. Ya ini ketentuan syariat ya. Kita nggak boleh main-main ya. Syariatnya datang seperti itu ya sudah ya. Ini kan ibaratnya kalau kita berkata seperti itu kita mendustakan Nabi ya. Mendustakan perkataan Nabi ya. Dan mendustakan perkataan Nabi dosa besar ya. Nggak boleh kita mendustakan perkataan Nabi. Jadi seperti itu ya harusnya. Baik. Dan yang seperti ini timbul biasanya karena memang dia tidak punya rasa pengagungan terhadap syariat, terhadap sunnah ya. Kalau orang yang memang dia punya rasa pengagungan terhadap sunnah ya, menganggap sunnah itu sebagai sebuah jalan hidup, sesuatu yang penting, sesuatu yang prinsip ya, itu tidak akan mungkin keluar dari desanya seperti itu ya. Tapi kalau orang yang menganggap sunnah itu ya tidak terlalu penting ya, ya maka muncullah perkataan-perkataan seperti itu ya. Waliyazubillah. Baik. Kita lanjutkan ke hadis yang keempat, masih dari sahabat Abu Hurairah ya. Dari sahabat yang mulai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, tsumma liyastanthir, wa man istajmara falyutir. Fa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan, fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu ya,
apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya, ya, istinsyak maksudnya, ya, memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia keluarkan air tersebut, ya, istinsar. Jadi memasukkan air kemudian dikeluarkan. Memasukkan itu istilahnya namanya istinsyak, mengeluarkan namanya istinsar. Dan barang siapa yang dia itu istinja dengan batu, ya, cebok dengan batu, falyutir. Orang sini istilahnya apa? Peper, ya. Cebok pakai batu itu apa? Pakai tisu. Peper, ya, Pak. Ya, pepernya. Kalau peper, ya, pakai batu itu hendaknya dengan batu yang jumlahnya ganjil, minimal 3, ya. Jadi peper pakai batu minimal 3 batu, nggak boleh kurang dari 3 batu. Kemudian, dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam wadah air, sebelum memasukkan air ke dalam bak ember, ya, itu 3 kali. Jadi kalau setelah bangun tidur, itu sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam air, ke dalam baskom, ke dalam ember, ya, kalau pengen wudu itu dicuci dulu 3 kali. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam ketika tidur. Jadi kita kan nggak tahu tangan kita itu ketika tidur posisinya ada di mana, ya. Kita nggak tahu posisi kita ketika tidur itu, ya, ngemeknya apa bahaya kan orang baru, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Taib. Nah, kita sekarang masuk ke faedah hadis, ya, langsung, ya, karena waktunya sempit. Faedah hadis yang pertama, wajibnya istinsyak dan istinsar. Wajib. Nah, ini sebagian pendapat, ya, sebagian pendapat mengatakan memasukkan air ke dalam hidung ketika wudu dan juga mengeluarkannya itu wajib. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ya. Karena pendapat yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Kedua, ini hidung itu bagian dari wajah, ya, dalam hal wudu. Hidung itu bagian dari wajah dalam hal wudu. Taib. Ini masuk ke dalam keumuman ayat faghsilu wujuhakum, dan basuhlah, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, termasuk wajah adalah hidung, ya. Ini kalau menurut Syekh Basam, ya. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya kalau kita cebok dengan batu itu batunya ganjil. Batunya ganjil, minimal 3, ya. 3, kalau misalkan masih kurang bersih boleh ditambah. Kemudian kalau misalkan sampai ke batu yang genap, misalkan 4, ya, 4 sudah suci. Nah, ini sebagian ulama menyarankan agar ditambah lagi 1 lagi. Biar apa? Biar jadi ganjil, nggak jadi genap. Dan istinja dengan batu ini, ya, cebok dengan batu, peper ini ada ketentuannya, ya. Jadi ketentuannya kalau misalkan kotorannya itu nggak encer, ya. Kalau encer mencret kan susah. Kalau encer mencret itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Kenapa? Karena pasti nggak bakalan bersih, nggak bakalan bisa terangkat semua kotorannya. Ada aneh bisa apa sih? Ya, karena baju baik, Wak. Karena baju baik. Bisa gue bakalan sama balik dikit baik, ini ngumah, ya. Kemudian batu yang digunakan untuk istijmar ini yang ini, ya, tidak terlalu besar, ya.
Tapi tidak terlalu kecil juga ya. Mungkin ya segenggam tangan lebih kecil lagi ya. Segenggaman tangan lebih kecil lagi. Tapi jangan pakai kerikil ya. Kerikil kan nggak mungkin bisa ini ya. Kekecilan kalau kerikil. Yang segenggaman tangan atau lebih kecil. Baik. Kemudian yang faedah selanjutnya disyariatkannya membasuh tangan setelah tidur di malam hari ya. Setelah tidur di malam hari, ketika bangun itu disunahkan, disyariatkan membasuh tangan. Nah ini sebenarnya ada khilaf ya. Jadi apakah membasuh tangan 3 kali ini ketika habis tidur malam aja atau di setiap tidur ya. Jadi sebagian ulama memang memaknai bata ini soro. Memang kalau bata secara bahasa bata yabitu itu tidur di malam hari. Nah kalau kita maknai dengan bata maka kesunahan membasuh tangan 3 kali ini yang kalau habis tidur malam saja. Tapi kalau misalkan bata kita maknai dengan soro, ini kalau dalam bahasa Arab soro ini fi'il naqis ya, artinya ada. Jadi kalau dimaknai dengan soro, nanti setiap habis tidur ya baik itu malam, siang, sore, pagi ya, itu nanti sunnah membasuh tangan 3 kali ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat sepertinya kalau habis tidur malam aja ya, karena soalnya lafalnya pakai bata ya bitu. Kemudian yang ketujuh, diharamkannya memasukkan tangan ke dalam ember, ke dalam wadah air sebelum mencucinya. Ya kenapa? Karena nanti kalau misalkan tangan kita itu ada najisnya, nanti airnya jadi najis ya, ternajisi. Ini sebenarnya larangan ini bisa bermakna haram, bisa juga bermakna makruh ya. Ini sebenarnya ada khilaf. Jadi maknanya larangannya bisa bermakna haram atau makruh. Baik. Nah ini tadi tentang tidurnya tadi ya. Tidurnya ada yang berpendapat tidur malam, ada yang berpendapat setiap tidur. Kalau setiap tidur itu karena tadi kan di lafal hadisnya ada lafal idastayqodo. Jika apabila salah seorang di antara kalian bangun. Nah, bangun kan berarti tidurnya umum. Tidur kapan saja, ya. Nah, kalau menganggap lafal ini sebagai korina, sebagai indikator ya. Berarti nanti tidurnya kapan saja. Kalau tidurnya pagi, siang, sore, ketika bangun nanti wajib membasuh tangan ya. Tapi kalau bukan wajib, sunnah ya. Tapi kalau misalkan berpendapat tidurnya cuma malam saja ya, berarti kalau tidur siang, tidur sore, pagi itu nggak usah membasuh tangan ya. Baik. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Waktunya sudah lewat 8 menit dari jam 4. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya di hari Ahad jam 10 ya. Baik, naktafi ila hadhihi nuqtah wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.